Oke, intinya teman-teman ya, jadi terkait dengan apa itu karbokation, kemudian apa itu hiperkonjugasi ya. Jadi intinya kalau hiperkonjugasi itu terjadi antara karbokation yang memiliki orbital atau memiliki hibridnya adalah sp2 kan ya, karena sudah kehilangan satu atom hidrogen ya, jadi sp2. Kemudian orbital pz-nya itu yang berikatan dengan orbital sigma antara sp3 dengan H. Kalau misalnya di situ adalah yang mengemban karbokation itu tidak sp2, ya jangan Anda jawab berapa jumlah hiperkonjugasinya. Ya enggak? Contohnya ada di mana? Yang ada ikatan rangkap di situ. Ya, jadi enggak ada jawabannya. Itu yang Anda pegang. Jadi kalau misalnya, siapa yang salah kira-kira? Ada yang salah? Ada yang salah enggak? Karena kemarin mengerjakan tugas itu udah ribut. Ribut sekali di sini. Coba saya lihat. Saya screen terkait dengan kuis. Aha. Ada yang masalah dengan soal nomor 1? Nggak ada kan? Saya mau bertanya, Bu, yang nomor 1C dan 1D. 1C dan 1D. Kenapa? Ya, bisa tolong dijelaskan, Bu. Oh, isopropil itu berarti apa? Propil yang bentuknya L, toh? Saya ngopi dulu aja. Ini kalau nanti diselesaikan, pekerjaanmu nggak selesai. Ada yang bacakan? Isopropil apa? Soal 2 metil. Isopropil 2 metil induknya heptadienoat di nomor 3 dan 5. Hepta berarti berapa C? 7. Kan tinggal 7 aja. Berapa ini? 7. Terus apa? Ada wattnya? Wattnya ada 1 atau 2? Halo? Dibantu. 1. Terus apa lagi? Tapi ada apa itu? Isopropil? Iya. Isopropil. Isopropil? Isopropil itu CH, CH3, CH3. Bentar, isopropil apa dulu? Isopropil? Apa? Induknya? 2 metil, Bu. Berapa? 2 metil. 2 metil. Terus? 3,5 heptadienoat. 3,5. Begini. Terus? 1, 2, 3, 4, 5. Terus? Isopropil. Iya enggak? Dijawab. Iya, Bu. Isopropil. Isopropil kan tinggal begini. Siapa salah? Siapa salah? Saya, Bu. Kok bisa salah? Terus nomor 5. Induknya yang panjang. Halo? Saya tadi tanya yang nomor C, Bu, bukan yang E. Yang C apa, C?
Yang C itu, bukan yang D. 4 keto, 2 okten, 5 unoat. Oktan itu berapa, C? 8, Bu. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus? 8-nya okten. Terus? Lengkapnya pelan-pelan. 4 keto, 4 2 keto. 1, 2, 3, 4. Keto. 2 okten, 2 okten. 2. Terus? 5 unoat. 1, 2, 3, 4, 5. Asam bukan? Halo? Kuat di sini. Di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada N-nya, ada U-nya, ada ketonnya. Oke, Bu, terima kasih sudah paham. Ya. Ada lagi? Oke. Kemudian ini nomor 2, isomer struktur. Mudah kan? Kalau heksan, C-nya ada 6. Kalau ada 6, berarti berapa kombinasi? Nanti tinggal ditulis. C. Kalau itu lurus. Ini 1. Terus 5. Cabangnya sini. Terus tinggal kasih namanya 4 toh. Cabang 2 sini. Terus cabang juga sini. Ya kan? Terus 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bisa begini. Sama ya. Ketemu sama ya. 6 ya. Berarti C sama. Sini sama. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 1, 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya, kalau dibalik-balik bisa ini sama. Kalau ini yang 2, ini 1 sama. Oke. Nah, itu nomor 2. Lalu nomor 3 tidak masalah seperti di BR. Ya. Karbokation primer, sekunder, tersier. Ini juga tersier. Ini ada nggak? Ini ada nggak? Ada karbokation nggak? Ini ada karbokation, kawan-kawan? Karolin? Ada karbokation, kawan-kawan? Bisa terjadi HK? Bisa terjadi HK nggak? Nggak HK bisa, terjadi adalah SP2 dengan sigma SP3H. Kalau ini ada sudah SP2 kehilangan 1, berarti ini tinggal berapa ini? Ini adalah SP. Jadi bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada. So, nomor 4.
Nah, ini yang fungsional. Contohnya apa? Caroline. Contohnya apa? C3H8O. Apa itu? Alkohol dan eter. Nah, terus contohnya yang lain, Terus keton dengan aldehid, ester dengan karboksilat. karboksilat ya. Sudah 3 senyawa itu. Kalau nggak bisa, ayo kebangetan ayo. Oke. Bu, kalau saya cuma nyebutin alkohol sama eter, Bu. Tuh, kan diminta senyawanya. Iya, senyawanya propanol. 1 propanol sama Dan metoksietana. boleh. Tadi pertanyaannya apa? Ada 2 atau 1? 2. Wah, 2. Bu, Iya. yang 1E loh, Bu. Kan harusnya sekbutil itu kan di bawahnya CH itu ada CH3 kan, Bu. CH3-nya nggak ke-scan, Bu. Aku baru lihat jawabanku, Bu. Gimana, Bu? Scan. Yo, saya lihatnya jawabanmu. Kayak apa? Lah ada apa enggak? Kamu itu aneh-aneh. Makanya sebelum Cuman ada garisnya doang, Bu. Ya CH3-nya nggak ketulis, Bu. Oke. Nggak ke-scan, aduh. Saya baru nyadar. Ayo, teman-teman. Mudah, organik itu mudah, tapi butuh ketelitian. Ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan perkuliahan kita, yaitu reaksi substitusi SN. Sudah baca belum? Siapa yang sudah baca? Saya sudah memberikan banyak. Vanessa, apa itu SN? Tuh, Vanessa ketawa, sebelahnya ini pasti ada orang di sebelahnya. Apa, Nes? Kurang tahu, Bu. Loh, kurang tahu gimana loh? Wes tak kasih dibela kok kurang tahu. Ayo. Agnes. Semua sudah tak kasih. Jadi kalau dikasih itu nggak dibaca, wadah, selesai. Nes, apa Nes? Esen? Jangan lama-lama, Nes. Buka bela dulu, kelamaan, Nes. Eko. Oke. Eko. Dibuka dulu. Hilang Eko. Adeline? Adeline? Substitusi neokul. Neo apa ya? Waduh, angele. Nukleofilik. Nukleofilik. Devanda. Nanda. Nah. SN ada berapa? Ya, Bu. SN ada berapa? Kurang tahu. Mungkin sudah dikasih kok yo rati bocor to yo sapa sing maca? Juga enggak sih, Bu? Loh, kan udah dikasih di bela, tinggal kau baca. Arif. Ada berapa? Iya, Bu. SN ada berapa? SN ada 2, Bu. 2. Oke. SS itu substitusi, N itu nukleofilik. Saya nggak tuliskan lagi. Ya. Ada SN1 dan SN2. Nah, bedanya di mana, Rif? Arif yang sudah baca. Bedanya di mana, Rif? SN1 itu yang uni, Bu. Yang SN2 yang B. Uni yang SN1 1, SN2 2. Wah, oke. Itu artinya apa toh? Ini biasanya nanti digambarkan pada senyawa halo. Saya punya senyawa halo. Ya. Jadi R ini adalah alkilnya, X-nya adalah halogennya atau halidanya. Kalau saya tambahkan dengan substitusi nukleofilik. Ya, saya tambahkan nukleofilik. Bisa saya nyatakan dengan 2 dot, bisa ya saya tambahkan dengan tanda min. Nah,
ini nanti kalau kehilangan gugus pergi, X ini adalah gugus pergi, maka akan dihasilkan apa ya, Brigita? Ayo. X yang pergi ini, karena nanti akan masuk NU yang baru. NU itu adalah nukleofilik entering group. Ini namanya entering group. Ini adalah leaving group. Berarti X ini keluar membawa elektron atau tidak? Brigita, ngantuk. Bukan ini yang ngantuk. Bawa, Bu. Apa? Bawa elektron? Bawa elektron atau Iya, enggak? Bu. Membawa, Bu. Bawa elektron. Kenapa? Taunya dari mana, Krista? Taunya dari mana, Krista? Buka mic-mu. Mikrofonnya dibuka. Taunya dari mana, Ceng? Oh, susah-susah tuh. Ayo, mikirnya nggak usah susah-susah. NU ada elektronnya. Pasti yang pergi juga harus bawa elektron. Iya. Jadi dia harus perginya adalah X dengan membawa elektron. Yang masuk juga harus membawa elektron. Berarti R-nya nanti yang dihasilkan berupa apa, Regina? Yang barusan kita bahas. R-nya berarti nanti tandanya R apa, Regina? Positif. R positif. Regina ada 2. Ini Regina Ivana. Regina Ivana. Nah, kemarin kita sudah katakan bahwa kalau karbokation itu berada di 3,0, berada di 2,0, berada di 1,0, mana yang lebih stabil, Regina Ivana? Yang 3. 3,0. 3,0 lebih stabil dari 2,0, lebih stabil dari 1,0. Ya. Jadi sekarang kalau kita gambarkan setelah dia pergi, ya, setelah dia pergi, nah nanti akan didapatkan berupa begini. Tandanya plus. Yang di sini terserah apa. Kalau misalnya karbokation ini adalah ini CH3, ini ada H, ini plus, ya berarti nanti ini adalah H, ini CH3, ini CH3. Ya kan? Nah, ini berarti Regina Ivana, ini karbokation yang mana, Non? 3,0, 2,0, 1,0? 2,0. Siapa masih bingung? Kenapa 2,0? Atom C sekunder, karena mengikat 2 atom C lain. Ya. Nah, inilah yang nanti akan menentukan apakah dia SN1, apakah dia SN2. Jika penentu laju reaksinya itu hanya Rx-nya, itu yang menentukan, itu berarti dia adalah SN1. Kalau menentukan lajunya itu adalah 2, Rx dan Nu, itu berarti SN2. Ya, jadi kalau 2 itu berarti SN2, kalau hanya Rx berarti SN1. Nah, sekarang yang membedakan bagaimana? Nah, jika karbokationnya itu adalah tersier, ya, maka supaya Nu itu bisa masuk terlebih dahulu,
dia akan melepaskan X-nya. Jadi X akan terlepas terlebih dahulu. Kenapa ya kira-kira? Kenapa kok harus lepas dulu, Sarlin? Kenapa kok harus lepas dulu, baru NU masuk? Kita bayangkan. Kita ganti ya, baru. Ya, kalau saya punya 3. Nah, bentuknya berarti CH3. Saya punya CH3. Saya punya CH3. Ada gugus di dalam yang saya ikat adalah Cl. Cl lumayan besar karena dia golongan 7. Dia pun meruah. Meruah dalam artian besar, bulky. Kenapa bisa dikatakan bulky? Karena dia mengikat 3 atom hidrogen. Jadi kalau ini dipecah, kan sebenarnya begini. Ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen. Saya pecah lagi. Ada hidrogen, sebanyak 3. Ini saya pecah juga. Ya, ada hidrogen, jumlahnya juga 3. Nah, sekarang kalau ada OH- dengan membawa elektron yang lumayan banyak juga. Mau masuk, mudah nggak? Mudah nggak dia masuk? Aurelia. Mudah nggak dia masuk? Mudah nggak? Ingat, dengan teori VSEPR yang Anda dapatkan di kimia anorganik, ya, 1 garis ini menunjukkan berapa elektron ya? Berapa elektron? 2. Ini elektron, ini elektron, ini elektron, ini elektron, ini elektron, elektron, elektron. Bentuknya tetrahedron. Posisi dia masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk dari depan, ya lumayan besar. Ya, dia tidak mudah masuk. Berarti dikatakan steric hidron. Ya. Ya, steric hidran C. Ya, berarti rintangan sterik. Jadi terkait dengan tolak menolak elektron di dalam molekul itu besar. Dia tidak mudah bisa masuk. Nah, untuk bisa masuk, maka Cl itu harus dilepaskan terlebih dahulu. Ya, Cl, kamu metuwo. Nah, ya. Nah, pada saat Cl ini keluar, maka dia membentuk karbokation yang bentuknya adalah sp2. sp2 itu berarti segitiga planar. Karena dia segitiga planar, dampaknya bagaimana? Nah, makanya OH ini bisa masuk ke 2 sisi. Saya bisa masuk dari belakang, saya juga bisa masuk dari depan. Ya. Nanti di struktur minggu depan kita masuk ke struktur geometris. Ya. Ya, di struktur geometris saudara akan mengenal bentuk molekul berdasarkan kemampuan memutar bidang polarisasi adalah R dan S. Masih ingat ya? Jadi R itu adalah rektus. Rektus itu adalah memutar ke kanan. Ini R, rektus. Dan S itu adalah sinister.
Sinister itu adalah mutar ke kiri. Ya, jadi nanti Anda punya bola, terserah ya Anda pakai Bu, nggak beli bola Bu. Saya kalau punya bola bekel, Anda pakai bola bekel. Kalau nggak pakai bola bekel, saya punya kertas. Ya, misalnya Anda punya kertas atau tisu lah. Ini kebetulan tisu anakku double. Nah, Anda ubel-ubel gini, ya, jadi bola. Kemudian Anda coblosi dengan pentul. Kebetulan kok pentulnya nggak ada. Ya, atau cotton bud lah, terserah. Nah, nanti dibentuk Meli, bola kecil itu deh yang ada lubang-lubang itu Mama carikan. Bola-bola. Nah, itu ya. Jadi nanti dicoblos. Nah, Anda dapatkan segi tetrahedron. Nah, segi tetrahedron ya. Jadi empat sisi. Nah, nanti Anda bisa serah sih, kebetulan ini saya pakai cotton bud. Nah, misalnya gitu. Kemudian nanti sebelah sana. Ya, kemudian ada yang sebelah depan. Ya, jadi agak susah mungkin. Nah, nanti ini bentuknya dia adalah tetrahedron. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, dari tetrahedron ini, jadi kalau Anda tembak dari sini, dari sana, maka saya bisa gambarkan dalam bentuk dimensi 3. Ya. Jadi kalau ini begini ya, saya gambarkan bahwa CL ini ke belakang. Jadi bisa kita C, kemudian ini memutar-mutar begitu, itu berarti yang ke atas, ini yang ke bawah. Nah, jadi minggu depan Anda siapkan, terserahlah, bola, bekel boleh, atau pakai jarum pentul nanti boleh, atau Anda pakai styrofoam kemudian Anda lubangi dengan jarum pentul, terserah ya, untuk memudahkan Anda berpikir. Kemudian ini yang ke arah depan mata. Ya. Berarti ini, kita lihat ini ya. Jadi yang di atas sama ke belakang ini adalah ke sini. Kita beri gambaran, berarti kita putarkan sedikit agak ke mata Anda. Ya, nanti Anda akan dapatkan ini adalah CH3. Ini adalah CL. Kemudian sisi kirinya adalah CH3. Sisi kanan ini. Ini sisi kirinya CH3. Nah, untuk memutar bidang polarisasi berarti harusnya yang diikat di sini, yang diikat di sini, yang diikat di sini, sama sini harusnya berbeda. Ya, kebetulan ini kan sama, berarti dia tidak bisa memutar bidang polarisasi. Tetapi kalau kita lihat, kalau nanti si CL ini pergi, ya tadi kan berarti dia di belakang, ya. Nanti kemudian dia jeplak ke sini, jadi pindah ke atas sedikit, set, yang belakang ini, maka menjadi segitiga ini. Oke. Nah, dari segitiga ini, kalau dia masuk nanti adalah OH dari sini, berarti dia akan nempel di sini. Ya, berarti dia ada di belakang. Tetapi kalau yang nempel itu di sebelah depan, nah nanti ini balik. Ya, jadi bukan dia yang di belakang sini OH-nya, tapi berarti yang ada di arah depan. Ya, jadi nanti seolah-olah produk Anda itu berupa racemic. Ya, jadi produknya nanti adalah racemic. Racemic itu apa? Racemic itu adalah campuran. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau yang spasialnya bagus, dimensi ruangnya bagus, silakan dibayangkan. Jadi kalau misalnya OH ini masuk dari belakang, berarti dia menggantikan posisi CL.
Tetapi kalau dia berada di depan, berarti nanti dia yang ke sini. Ya, yang ke sini. Ya, berarti nanti akan didapat, seandainya tadi CL di belakang itu adalah R, maka kalau kemudian OH masuk, bisa jadi ada R dan ada S. Ya, berarti ini adalah campuran. Ya, campuran, bagaimana bisa campuran? Karena OH atau nukleofil yang masuk itu bisa menyerang dari dua arah. Ya, dari arah depan dan dari arah belakang. Ya, sehingga didapat adalah berupa campuran. Nah, zat yang didapat ini itu adalah zat intermediate. Nah, zat intermediate ini cukup stabil. Maka kita dapatkan bahwa karbokation itu dikatakan adalah stabil. Yang tersier lebih stabil dari sekunder, lebih stabil dari primer. Maka nanti kalau digambarkan dalam diagram ini ya, ini sudah ya. Nanti kalau di diagram reaksi, ya saya hapus ini. Ya, jadi nanti saudara akan dapatkan, misalnya ini ada reaktan, maka Anda akan dapatkan seperti ini grafiknya. Ya, ya, jadi untuk ini adalah reaktannya, ini adalah produknya, maka akan didapatkan yang energi ini, yaitu energi aktivasinya atau EA. Nah, ini adalah zat intermediate. Nah, zat intermediate ini dimiliki oleh si karbokation. Jadi dia lebih stabil karena ada tonjolan dua ini. Jadi tonjol pertama, kemudian dia di bawahnya, kemudian baru nonjol ke sini. Kenapa dia stabil? Karena dia memiliki struktur sp2. Ya. Jadi masih relatif lebih rendah daripada kalau dia tangannya 5 ya, nanti kita lihat. Ya, jadi syaratnya untuk SN1 adalah penentu laju reaksi hanya satu, yaitu Rx. Ya. Kemudian zat antaranya diperoleh berupa karbokation. Karbokation dengan strukturnya di mana tersier lebih disuka dibandingkan sekunder dibandingkan primer. Lalu untuk energinya dari zat intermediate itu relatif stabil istilahnya ya, jadi lebih rendah di sini, relatif stabil dengan bentuk diagram energinya seperti ini. Kemudian produknya berupa campuran atau racemic. Kenapa kok campuran? Karena OH ini bisa menyerang dari dua sisi atau masuk dari dua sisi. Lalu bagaimana peran pelarut? Ya. Jadi kalau karbokation ini muatannya positif, kira-kira pelarut yang cocok untuk karbokation itu pelarut yang bagaimana? Kira-kira Rebecca. Kira-kira pelarut yang bagaimana yang cocok, Rebecca? Pelarut yang polar atau non-polar? Yang polar. Yang polar. Kenapa, Rebecca? Kenapa yang polar dia cocok? Ya, balik lagi. Polar itu pasti ada kutub. Ya, kemarin kita sudah bahas. Adanya parsial negatif dan parsial positif. Parsial negatif ya yang memiliki elektronegativitas lebih besar, parsial positif yang memiliki elektronegativitas paling kecil. Nah, karbokation ini adalah
hasil ionisasi. Ya, pastinya itu dia memiliki elektronegativitas, perbedaannya kan relatif besar, lebih besar dari ikatan kovalen kan sebenarnya begitu. Ya, makanya kalau pelarut yang digunakan itu polar, dia semakin menstabilkan karbokation. Makanya reaksi tersebut akan menyukai SN1. Ingat-ingat. Sekarang bagaimana untuk SN2? Nah, kalau itu SN2, biasanya karbokationnya atau Rx-nya itu adalah primer. Kalau primer, Anda punya hidrogen, di sini hidrogen, ini kemudian misalnya CH3, ya, kemudian ini adalah Cl. Ya. Atom hidrogen ini tidak terlalu besar dalam segi ukuran, karena hanya tersusun atas satu elektron. CH3 lumayan besar, Cl lumayan besar. Tetapi kalau ada OH masuk dengan membawa elektron, dia masih memungkinkan untuk masuk. Kenapa? Karena dia akan masuk ke daerah kiranya ruahan energi atau ruahan elektron yang ada di sana rendah. Maka dia akan mencari tempat di mana jumlah elektron di situ rendah. Dia akan masuk ke sini. Ya. Nah, di nanti saat antaranya yang dia dapatkan, ya, sama-sama segitiga, karena sama-sama karbokation, tetapi dia tidak sampai membentuk karbokation. Dia hanya merenggang. Jadi, sebelum Cl ini keluar, di tanda titik-titik, C ini sudah menggandeng OH. Nah, ini namanya perselingkuhan di sini. Ya. Sebelum putus dengan Cl, dia sudah menggandeng OH. Nah, kalau tadi di di SN1, dia sudah benar-benar putus, ya, baru selingkuhnya masuk, kan gitu, ya, diingat-ingat, ya itu. Ini ibarat supaya Anda gampang mengingat, ya, tetapi tidak boleh ditiru, semuanya nggak bagus. Ya, jadi ini belum keluar, dia sudah masuk. Jadi ada pihak ketiga. Sehingga kalau lihat karbokation atau zat yang ada atau atom karbon yang ada di sini itu memiliki tangan 5. Karena dia memiliki tangan 5, akibatnya di dalam diagram energinya itu bentuknya demikian. Jadi tidak ada lengkungan ke bawah. Nah, zat ini dinamakan adalah zat antara, bukan intermediate. Ya, ini adalah antara. Ya, dia bukan intermediate. Kenapa, Bu? Kalau intermediate tangannya 3. Kalau zat antara tangannya 5. Jadi produknya bagaimana, Bu? Produknya pasti adalah inversi. Inversi itu adalah bertolak belakang dari induknya. Ya. Jadi kalau tadi induknya misalnya R, nah kemudian berubah jadi S. Atau satunya S berubah jadi R. Kenapa? Karena yang diikat berkebalikan. Yang tadinya di kiri, dia akan berubah menjadi di kanan. Nah, itu adalah SN2. Jadi, SN2 itu dapat terjadi jika karbokation ini ukurannya nantinya tidak terlalu besar. Sehingga sebelum di Cl lepas, OH sudah bisa masuk. Sehingga zat antaranya adalah seperti ini bentuknya. Dan produknya berupa inversi. Nah, untuk SN2 ini ya akan berlangsung dengan baik ya, juga
bukan pelarut polar yang dia inginkan, tapi biasanya adalah pelarut yang semipolar bahkan non-polar. Jadi itu ya, itu syarat-syarat yang harus saudara perhatikan. Oke, sekarang kasus. Kalau saya punya kasus, ya, saya punya CH3, CH2, CCl, CH3. Oke, lalu saya tambahkan dengan OH-, OH- berat. Kita ganti yang lain. OH- ini nanti ke arah kebasahan. Ya. Ini nukleofil berat ini, nukleofil yang basah. Nanti kita ganti aja. Misalnya apa ya? PR lah. PR-. Pelarut saya adalah polar, yaitu air. Kemudian saya punya CH3. Saya punya Cl. Saya punya CH3. Saya punya OH-. Ini OH-. Pelarut saya adalah etanol. Yes. Sekarang Kevin. Yang pertama, mengikuti SN berapa, Kevin? 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 Kevin ada nggak? Hilang Kevin. Halo, Kevin? Jawab. Waduh. Kacau, Kak. Kalian kalau ditanya kenapa nggak jawab? Saya heran kenapa? Ada apa? Sakit gigi? Terus, Clara. Clara Kusuma. Tadi apa pertanyaannya? Nomor 1, SN berapa, Clara? Siapa bisa? Dari keterangan yang saya beri. Siapa bisa? Saya berikan di canvas. Pakai SN2 atau Bu? N1. Siapa dulu bilang? Nama siapa? Nama. Charlene Bu, nyoba. Charlene. Coba, boleh. SN ya Bu? SN2 ya? Yang berapa? Iya, air. SN2. Alasan? SN1 bereaksinya sama nonpolar Bu, biar lebih stabil. SN1 nonpolar. Iya. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Kalau menurut saya SN1. Siapa dulu? Jessica, Bu. Jessica. Yang A menurut saya SN1. SN1. Why not, Jessica? Karena pelarutnya polar. Pelarut polar. Lalu karbokationnya? Karbokationnya
Sekunder, Bu. Sekunder. Oke. Kira-kira nukleofilnya kuat nggak? Tidak tahu, Bu. Nah, ya toh? Anda tidak tahu. Siapa lagi yang berpendapat? Silakan. Tadi Jessica sudah, Sarlin sudah. Ada lagi? Berani dong kawanku. Ditanya Pupa ini aja meleret kamu. Ayo. Ayo sobat jabat. Rodi. Yang cowok mana nih? King Fire. Hilang, nggak jawab. Tidurkah kawanku? Marcelino. Maaf, Bu. King Fire vaksin. Siapanya? King Fire. Oh, King Fire vaksin. Oh iya, wes. Iya. Terus Marcelino? SN1, Bu. SN1, alasan? Marcel? Polar, Bu. Karena polar. Karena alasannya polar. Oke. Terus Salva? Ayo, Ceng. Salva. Jangan buat Pupa ini gemes toh. Ditanya kok pada diem toh. Salva dengar Pupa ini? Salva. Dinyalakan mute-nya. Masih mute. Ayo, Fa. Atau kamu chatting? Chatting kan? Oh, enggak toh. Apa, Non? Salva? Pupa ini pengen tahu deh suaramu. Salva? Nah, hilang. Apa mau jawab? Asriel. Ayo, yang cowok-cowok ini sembodon. Abel. Bel. Tegar. Wih. Nah, ini perlu on cam ini kalau kalian diajak ngomong nggak ada orangnya. Kurang tahu, Bu. Tegar apa jawabannya? Saya kurang tahu. Kurang tahu kita dijawab. Ayo, siapa lagi yang belum tahu? Salva kepental, Bu, katanya. Siapa yang terpental? Salva. Oh, Salva kepental aja. Oke, jadi apa ya? Siapa yang SN1? Siapa yang jawab SN1? Saya, Bu. Nah, ya, apa Rif? Alasannya? Arif toh ini? Itu Marcelino, Bu, tadi, Bu. Oh, Bukan Arif, Bu. Oke, Marcelino. Hanya Marcelino. Tadi Marcelino sama Jessica. Yang lain apa ya jawabannya? SN1, Bu. SN1. Kenapa? SN1, Bu. Jadi kita lihat. Kalau dia adalah karbokation sekunder itu kan berarti tengah-tengahnya. Kuat juga enggak, lemah juga enggak. Karena kalau dia adalah tersier, pasti dia akan mengikuti SN1. Kalau sekunder, pasti bisa SN1, bisa SN2. Sedangkan kalau primer, pasti dia SN2. Nah, sekarang yang jadi persoalan itu di karbokation sekunder. A, sekunder. B, sekunder. Kita lihat pasangannya. BR kuat atau tidak sebagai nukleofil? OH kuat nggak sebagai nukleofil? Yang perlu saudara tahu, ya, kelompok-kelompok OH ini sebenarnya berasal dari apa ya kawan-kawanku?
Jadi kalau saya punya air H2O, dia dari asam lemah, dia akan terion, menghasilkan H3O+, dan menghasilkan OH-nya adalah min. Kalau dari NaOH, dia akan menghasilkan nanti ionisasikan semua kan. Jadi Na+, dia akan menghasilkan OH-. Ya, kalau dia dari CH3COOH, ya terion sebagian, maka menghasilkan CH3COO- plus H+. Anda masih ingat? Nanti akan masuk ke asam basa Bronsted-Lowry. Kalau dari asam, kalau Anda lihat dari tingkat basanya ya, jadi kan asam lebih kuat. Ini saya lihat lah. Ini kita ganti HCl. Terionisasi sempurna menghasilkan H+ plus Cl-. Nah, ini kita lihat dari asam. Asamnya ini ada asam kuat. Dia akan menghasilkan nanti basanya, sisa basanya berarti lemah. Kalau dia asam setengah lemah atau setengah kuat, dia akan menghasilkan sisa basanya ya lebih kuat dari Cl-. Kalau dia adalah asam yang sangat lemah, dia akan menghasilkan sisa basanya paling kuat. Berarti kalau kita lihat di sini, kita lihat dari degrade-nya di sini, berarti mana basa paling kuat? Mana basa paling kuat? Br- atau OH-? Mana? OH-, Bu. OH-. Ini adalah basa kuat. Kalau dilihat dari tingkat kebasaan, ini basa lemah. Nanti kalau Anda baca ada nukleofilisitas dan ada kebasaan. Ya. Jadi nukleofilisitas adalah nukleofil kuat atau lemah. Kemudian kalau kebasaan nanti basa kuat atau basa lemah. Kalau yang masuk itu adalah nukleofil sekaligus dia adalah basa kuat, maka dia akan cukup kuat untuk masuk sebagai entering group. Dia akan memaksa si karbokation ini untuk membentuk tangannya 5. Sedangkan kalau dia basa lemah, dia tidak sanggup untuk mendorong C ini membentuk tangannya 5. Nah, apalagi dia didorong atau didukung oleh adanya pelarut polar. Maka dia akan mengepus Rx untuk menghasilkan karbokation. Ya, karbokation atau C+. Ya, itu alasan yang nomor 1. Berarti nomor 1 adalah SN1. Jadi alasannya ada 3. 1 dari sisi Rx. Yang kedua dari sisi Nu. Kemudian dari ketiga ada dari sisi larut. Sedangkan yang kedua, ini karbokationnya sekunder. Tetapi karena basanya sekaligus dia ada nukleofil yang kuat, maka dia akan mendorong si C ini membentuk tangannya 5. Ini tidak begitu didukung meskipun Anda tahu etanol adalah polar. Tetapi tingkat kepolarannya lebih rendah dari air. Maka yang lebih mendominasi adalah gugus kebasaan. Ya, jadi nanti kalau yang B ini dia adalah SN2.
Oke, sampai di sini siapa masih bingung? Nih, kuliah kita udah banyak. Anda kuliah lagi nggak, kawan-kawan? Halo? Enggak, Bu. Kelas Nggak. terakhir. Oke, saya ekspansi berarti. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sekarang kita masuk ke adisi. Addition. Bagaimana adisi? Ya, adisi itu adalah penambahan dari rangkap. Ciri khasnya rangkap menghasilkan tunggal. Kalau eliminasi kebalikannya. Eliminasi kebalikannya itu dari tunggal ke rangkap. Nah, bagaimana adisi? Adisi itu ada dua. Satu adalah Markov-Nikov. Yang kedua adalah anti-Markov-Nikov. Kita lihat. Saya punya Oke, senyawanya apa, Ceng? Namanya apa ini? Saya tambahkan HCl. Oke. Asriel, namanya apa ini ya, Asriel? Senyawa ini namanya apa ya, Asriel? Asriel. Loh, kok nggak jawab toh? Ayo toh, Nak, dijawab. Apa ini jawabannya? Tegar, bantu Asriel. Tegar. Ya, Bu, bentar, Bu. Apa jawabannya? Jangan lama-lama. Gini aja kok bingung. Apa itu? 1 menit. Oish. Valerie. Ferry Gunawan. Sedih buka ini. Ferry. Nggak berhasil saya nih. Namanya apa, Fer? Metil. Ferry. Kok namanya metil toh? Ini loh. Apa, Fer? Propil 1Na, Bu. Metil 1Na? Propil 1Na, Bu. Propil 1Na. Propil 1Na. Enak enggak ini nama ini? Siapa tahu? Zirconia. Ferry menyebutnya propil 1Na. Zirconia. Namanya apa? Zirconia. Ya, Bu. Namanya apa nih? Itu benar, Bu. Benar, propil 1Na. Rodi. 1 propena, Bu. 1 Propena. Namanya jangan susah-susah. Oke. Ya. Jadi nomor 1 ini benar, bisa propil 1Na. Tapi tak lazim. Yang lazim adalah yang nomor 2. 1 propena atau normal propena. Ya, jadi kalau nomor 1 enanya itu di nomor 1, jangan pakai ini namanya. Tetapi kalau nama enanya itu ada di nomor 2, baru boleh dipakai. Ya, misalnya prop. Kalau propil nggak mungkin 2. Ya.
Ya, itu ini jarang dipakai. Ya, jadi Anda gunakan yang normal propena atau 1 propena. Oke ya. Nah, sekarang kalau adisi Markov-Nikov itu berlaku yang kaya makin kaya. Kenapa bisa demikian? H akan masuk ke C yang memiliki atom H lebih banyak. Dasarnya apa ya, Bu? Nah, nantinya saudara akan dapatkan C sekunder. Karbokation sekunder. Ya. Jadi karbokation sekunder ini yang diperoleh. Ya. Karbokation sekunder di sini berapa HK-nya ya, Nathaniela? Berapa HK-nya Nathaniela? Ayo, berapa HK-nya, Jeng? Bu. Berapa? Yang 6. 6. Setuju ya, 6 ya? 3 ditambah 3 ketemu 6. Jika seandainya ini kebalik, Bu, saya hanya nggak masuk ke C yang memiliki H banyak ke sana. Maka saudara akan dapatkan C dengan C dengan C adalah C primer. Ini dapat 2, ini dapat 3. HK-nya berapa ya, Stefani? Stefani, HK-nya berapa? Stefani. 4, Bu. 4. Ayo, yang jeli. Ini adalah SP2. H2 ini punyanya SP2. Berarti berapa HK-nya? 2, Bu. 2. Jangan salah. Anda tahu? HK6 lebih stabil atau tidak stabil dibandingkan HK2? Lebih stabil. Lebih stabil. Makanya kenapa dia ikut Markov-Nikov? Karena diperoleh zat antara HK dengan nilai atau zat karbokation dengan nilai HK paling tinggi. Pakai itu. Ya. Jadi dasar pemikiran kita saat ini adalah kenapa dia mengikuti Markov-Nikov, karena diperoleh zat antara dengan berupa karbokation dengan nilai HK lebih tinggi dibandingkan dengan melawan Markov-Nikov atau anti Markov-Nikov. Nah, sekarang bagaimana dengan HI? HI pun berlaku sama. Ya, HI pun berlaku sama. Ya, jadi di dalam satu senyawa adisi Markov-Nikov, jika zat yang masuk itu adalah HCl atau HI, dia akan cenderung mengikuti Markov-Nikov. Sekarang, bagaimana untuk HBr? Kalau saya punya HBr, dia tidak mau mengikuti Markov-Nikov, tetapi dia adalah anti Markov-Nikov. Ya, jadi Br atau Br2. Nah, biasanya dia dibantu oleh peroksida. Bisa O, R atau R, O, H. Punya double. Ya. Nah, untuk prosedurnya ini tidak seperti di Markov-Nikov. Tetapi Br2 ini dengan adanya peroksida ini, jadi peroksida, Anda tahu ya, misalnya yang ini, dia akan menghasilkan RO dot dan OH dot. Nah, ini adalah radikal. Nah, RO dot
akan ketemu dengan BR2 sehingga akan menghasilkan BR dot. Begini. Ya. Jadi dia akan menghasilkan BR dot. Nah, BR dot inilah yang akan masuk. Ya, jadi dia masuk itu bukan BR minus seperti hanya di HCl dan di HI, tapi dia adalah BR dot. Nah, anti Markovnikov mengatakan BR dot ini akan masuk ke atom C yang jumlahannya banyak. Nah, sebenarnya mengikuti Markovnikov, tetapi bukan hanya, tetapi BR-nya. Sehingga nanti akan diperoleh, kalau masuk di sini, akan diperoleh C dot, C, nanti ada H2, ada BR, ini ada 1H, ada CH3. Sehingga berlaku, di sini pun diperoleh radikal sekunder. Tetapi kalau dia mengikuti yang Markovnikov, berarti yang hanya masuk ke sana, maka nanti akan diperoleh radikal primer. Ya, ini yang masuk si BR. H3, ini H. Ini adalah radikal primer. Jadi akan diperoleh 1 nol. Nah, jadi sama sebenarnya. Seperti halnya di Markovnikov. Kalau nanti di Markovnikov diperoleh zat antara berupa karbokation dengan HK yang tinggi yang dia suka, tetapi kalau yang anti Markovnikov yang diperoleh adalah zat antaranya berupa radikal bebas. Dan radikal bebas dalam posisi tersier akan lebih disuka dibandingkan sekunder, dibandingkan primer. Jadi intinya juga sama. Ya, siapa sampai sini bingung? Silakan tanya. Itu bedanya Markovnikov dan anti Markovnikov. Nah, sekarang kita masuk ke eliminasi. Untuk eliminasi, ini penghilangan. Eliminasi. Jadi untuk eliminasi ini juga berlaku sebenarnya ke karbokation. Ya, jadi sekarang eliminasi ini ada 2. Jadi ada E1 dan ada E2. Biasanya eliminasi ini akan ada mengikuti atau kompetisi dengan substitusi. Dengan substitusi. Ya, contohnya tadi. Anda punya ezen 2, pasti akan ada kompetitornya adalah E2. Ya, tadi kan Anda punya ya. C, saya punya Cl di sana. Nah, kalau eliminasi 2, biasanya memang yang kuat adalah tadi. Yang masuk misalnya peroksida. R dot. Atau senyawa-senyawa yang, bukan senyawa, berarti nukleofil. Nukleofil yang memiliki kebasaan kuat atau tingkat tinggi. Ya. Jadi nanti ada RO dot. Nah, maka selain ada, ya tinggal tadi ya, ada etanol misalnya.
Tapi karena dia adalah kuat dan dia cuma sekunder, maka bisa terjadi adalah substitusi. Nah, jadi nanti masuk adalah RO. Oke. Tapi bisa juga eliminasi. Nah, eliminasi itu berarti nanti si Cl ini akan ketemu dengan H yang ada di sana, yang kemudian akan bergabung dengan RO. Ya, dia ambil. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan ikatan rangkap di situ. Nah, di sini. Ya, ini akan mengganggu di situ atau menjadi kompetitor. Nah, biasanya kalau di SN2 kompetitornya adalah E2. Kemudian kalau SN1 kompetitornya adalah E1. Ya, kita lihat sedikit coba di kuis masuk. Ya, nanti silakan dilihat Markovnikov anti Markovnikov kelihatan jelas ya. Silakan. Nah, ini contohnya di E2. Ya, jadi kalau E2 masuknya itu biasanya kuat ya. Ya. Ini kebetulan dia juga sekunder. Ya, jadi nanti akan terbentuk saat antaranya sama ya keadaannya di situ, dia akan ngambil sehingga muncul di sini. Ya, itu untuk E2. Penentunya siapa? Penentunya juga dua, selain Rx-nya adalah nukleofil yang mengganggu. Sedangkan untuk yang Juni, ya, yang Juni, ini yang masuk kan juga OH, ya. Jadi kalau sekarang kita tinggal lihat, ini OH loh Bu, ya. Kebetulan di sini adalah untuk Rx-nya berupa tersier. Ya. Jadi yang masuk juga lumayan kuat. Maka muncullah eliminasi. Kalau Anda perhatikan, yang membedakan adalah Rx-nya. Jadi dia tersier, biasa dia tersier ya, dia mendominasi berarti meskipun nukleofilnya adalah kuat. Ini nanti Anda bisa simpulkan. Kalau Rx-nya itu tersier, nukleofilnya dia adalah lemah, tambah lemah lagi kan begitu, maka SN1 yang mendominasi. Tetapi kalau dia adalah karbokation tersier, yang masuk ini adalah kuat, yaitu nukleofil kuat atau basanya kuat, maka mungkin terjadi eliminasi unimolekuler. Ya, itu jadi kompetisinya di situ. Jadi nanti tahap pertama lepas adalah slow, baru kemudian dia akan masuk. Nah, sama juga nanti akan didapatkan saat antaranya berupa karbokation, baru dia masuk. Ya, itu yang membedakan E1 dan E2. Ya, jadi yang mendominasi sebenarnya siapa? Satu, nukleofilnya bagaimana? Atau kebasaannya bagaimana? Dan karakteristik dari Rx. Oke. Sampai di sini. Siapa belum jelas sebelum saya tutup? Ya. Ya, jadi ada ciri khas tertentu yang saudara harus perhatikan. Ya, jadi kalau SN1 tadi bagaimana? Jadi kalau substitusi kan menggantikan. Kalau SN1 berarti karbokationnya tersier akan lebih disukai dibandingkan sekunder dibandingkan primer. Dengan catatan nukleofilnya. Ya, nukleofilnya berarti nukleofil yang biasa-biasa saja, artinya tidak kuat. Ya.
Kalau dia kuat bagaimana? Kalau dia kuat maka akan ada kompetisi. Kompetisinya adalah akan dihasilkan E1. Begitu. Nah, SN1 maupun E1 akan juga didukung dengan adanya pelarutmu yang sifatnya polar. Karena dia akan menstabilkan karbokation. Bagaimana untuk SN2? Kalau untuk SN2, karbokation primer akan lebih menyukai SN2 dibandingkan sekunder, dibandingkan tersier. Kalau nukleofilnya itu kuat, basa, apalagi dia adalah radikal peroksil, maka akan masuklah dia ke E2. Begitu. Ya. Jadi kalau nanti ada kasus, Anda harus bisa berpikir ke sana. Lalu, bagaimana untuk adisi? Adisi itu semuanya sasarannya adalah untuk mendapatkan zat antara stabil. Kalau dia adalah Markovnikov yang masuk selain BR. Oke, itu satu catatannya. Kemudian yang kedua, H akan masuk ke atom C yang kaya H. Berarti yang kaya makin kaya. Ingat itu. Yang kaya makin kaya. Kenapa bisa demikian? Karena nanti akan diperoleh karbokation dengan HK lebih tinggi. Beda kalau dia masuk sebaliknya. Lalu bagaimana dengan brom? BR2 atau HBr akan masuk dibantu dengan adanya peroksil. Nah, reaksi yang terjadi bukan pembentukan karbokation, tetapi pembentukan zat antara yang berupa radikal. Ya, nah radikal tersier akan lebih disuka dibandingkan sekunder, dibandingkan primer. Maka dia akan berlaku anti-Markovnikov. Ya, yang kaya tidak tambah kaya ya, jadi itu berlaku untuk anti-Markovnikov. Ya, sekarang Anda sudah bisa nyimpulkan. Anda sudah bisa melihat nanti seandainya ada kasus demikian bagaimana. Ya, saya sudah berikan clue. Ada pertanyaan kawanku? Nah, jadi H ini juga memberikan informasi kepada kita siapa yang suka merokok, hati-hati karena BR itu suka membentuk radikal. Dan itu akan memacu terjadinya kanker, terjadinya keroposan di paru-paru begitu. Ya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya, jadi saya rasa sudah jelas ya. Silakan Anda lihat videonya. Saya sudah berikan. Nanti habis ini saya akan upload hingga Anda bisa lebih tahu lagi ya. Tadi kalau misalnya ada yang terpental ya, Anda bisa lebih jelas. Tolong kalau tidak jelas bertanya. Supaya ini welcome untuk itu. Ya, saya berharap anak-anakku bisa mengerti. Jadi kalau nanti Anda lulus, kemudian Anda jadi guru SMA, misalnya seperti ini, guru kimia, ya kita kan nggak ngerti ya nasib kita nanti di mana. Atau Anda nanti akan melanjutkan studi lanjut ke pangan, tetapi lebih ke arah kemis, apalagi itu kalau ke Eropa, itu basis kimianya akan kuat. Ya, itu Anda akan lebih mudah untuk mencerna. Karena sekarang pangan sudah lagi merambah ke nanopartikel. Ya, berarti ke kimisnya itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri perkuliahan kita. Sorry saya agak merambah panjang ya, tapi saya berharap ini berguna untuk kalian semua. Oke. Selamat sore, Tuhan memberkati, jaga kesehatan selalu. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bye-bye kakak. Bye-bye. Ya, kita live ya.